Real Madrid akhirnya meresmikan Kylian Mbappe setelah melewati drama transfer selama 3 tahun. Pemain timnas Prancis ini akan menjadi bagian dari trio mematikan Los Blancos yang berisikan Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Dengan komposisi skuad mentereng, peluang Real Madrid meraih treble winner terbuka cukup lebar. Cetak Gol coba merangkum terciptanya trio mematikan Real Madrid sebagai berikut. Menyerah cari kepingan terakhir. Real Madrid sempat ketergantungan dengan sosok Karim Benzema. Pemain kelahiran Lyon ini jadi andalan El Real sejak hengkangnya Cristiano Ronaldo dan juga Gareth Bale. Puncak performanya terjadi di musim 2021-2022 yang lalu. Benzema sukses membawa Real Madrid memenangkan 2 trofi bergengsi, yakni gelar La Liga dan Liga Champions. Gak cuma itu, Benzema juga menyabet sebagai top skor La Liga dengan torehan 27 gol. Gak heran France Football saat itu menobatkannya sebagai pemenang Ballon d'Or. Kekhawatiran mulai datang karena Benzema sudah memasuki usia senja. Pasukan Los Blancos nggak punya striker cadangan dengan kualitas mumpuni seperti Karim Benzema. Padahal Real Madrid sudah melakukan regenerasi dan mencoba mencari alternatif penyerang-penyerang muda. Mulai dari Borja Mayoral, Mariano Diaz, Juan Milatasa hingga Hugo Doro. Akan tetapi keempat pemain tersebut gagal menunjukkan tajinya bersama Real Madrid. Kegagalan memoles pemain muda membuat Real Madrid mencari cara lainnya. Manajemen akhirnya memutuskan untuk membeli penyerang mahal dengan kualitas tinggi. Sebut saja Luka Jovic yang diboyong dari Eintracht Frankfurt seharga 63 juta euro. Sebelumnya, penyerang asal Serbia ini merupakan sosok yang tajam di Bundesliga dengan catatan 27 gol. Akan tetapi, Jovic justru dianggap sebagai salah satu pembelian gagal. Sang pemain hanya bisa mengemas 2 gol dari 27 pertandingan di musim perdananya. Dejan Petkovic sebenarnya sudah ragu jika Jovic akan cocok dengan gaya bermain Real Madrid. Jovic mengaku menyesal karena telah membuat keputusan besar bergabung ke Real Madrid. Kegagalan dalam mencari penyerang membuat Los Blancos terpaksa menggunakan striker tua. Jose Lu didatangkan dari Espanyol dengan status pinjaman selama 1 musim. Hadirnya penyerang Spanyol ini diharapkan bisa mengatasi kebuntuan di sektor ujung tombak Real Madrid. Mengakali gelandang menjadi penyerang. Carlo Ancelotti harus memutar otak untuk mengatasi kurangnya komposisi lini penyerangan. Don Carleto akhirnya mengubah formasi 4-3-3 menjadi 4-4-2 di awal musim lalu. Perubahan ini membuat Ancelotti mengandalkan Vinicius Junior dan Rodrigo sebagai penyerangnya. Kemudian Real Madrid juga memaksa Jude Bellingham untuk menjadi gelandang serang. Dalam taktiknya, pemain asal Inggris ini punya peran yang mirip seperti striker. Bellingham diberikan tugas sebagai target man sekaligus motor serangan. Hebatnya, formasi ini langsung membuahkan hasil di mana Bellingham mampu tampil gacor. Sang gelandang bahkan sempat menduduki puncak top skor di awal musim. Bellingham sendiri mengaku nyaman dengan perubahan posisinya di bawah asuhan Don Carleto. Alessandro Del Piero turut memberikan pujian dengan perubahan formasi Ancelotti. Menurutnya, sang pelatih berhasil memanfaatkan kemampuan Bellingham dengan baik. Legenda Juventus ini bilang kalau permainan Real Madrid jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan Benzema. Selain itu, Ancelotti juga melakukan perubahan kepada Federico Valverde. Pemain 25 tahun ini lebih sering mengisi posisi winger yang ditinggalkan oleh Vinicius dan Rodrigo. Mantan gelandang Penarol ini tampil memukau meskipun bermain di luar posisi aslinya. Valverde turut menyumbangkan 1 gol di laga semifinal Liga Champions menghadapi Manchester City. Toni Kroos langsung memuji kehebatan kemampuan versatile dari Valverde. Dia mengatakan kalau sang gelandang merupakan salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Toni Kroos bahkan mewarisi nomor punggung 8 kepada Valverde pasca memutuskan untuk pensiun. Terciptanya trio mematikan baru. Namun Ancelotti nampaknya harus kembali ke formasi semula yakni 4-3-3. Pasalnya Real Madrid baru saja meresmikan Kylian Mbappe sebagai pemain terbarunya. Mantan pemain AS Monaco ini bahagia bisa mewujudkan cita-citanya berseragam Real Madrid.
Cristiano Ronaldo bahkan ikut berkomentar lewat postingan Instagram pribadi Mbappe. Mega bintang asal Portugal ini bahkan sudah nggak sabar melihat permainan Mbappe di Santiago Bernabeu. Itu artinya Los Blancos akan punya trio paling mematikan di dunia. Mbappe akan bermain bersama Vinicius Junior dan Rodrigo. Ketiganya dinilai punya kombinasi yang sempurna dan diprediksi bakal menakutkan para lawannya di musim depan. Vinicius dan Rodrigo nantinya akan kembali dimainkan di posisi sayap. Keduanya sempat mengeluhkan karena kurang nyaman bermain di posisi ujung tombak. Kylian Mbappe memang menjadi sosok penyerang yang paling dibutuhkan saat ini. Pasalnya, pemain kelahiran Paris itu punya kecepatan yang sangat tajam sebagai target man. Dilansir dari Fabrizio Romano, Mbappe hampir dipastikan akan memakai nomor punggung 9. Sang pemain sangat menghormati Luka Modric dengan gak meminta nomor andalannya yakni 10. Peran vital Kylian Mbappe di musim depan. Mbappe akan punya peran vital di sektor ujung tombak Real Madrid pada musim depan. Seperti diketahui, bomber 25 tahun ini bisa ditempatkan pada posisi winger maupun striker. Kualitas hebatnya sudah dibuktikan saat memperkuat Paris Saint-Germain dan timnas Prancis. Bersama skuad Le Bleu, Mbappe bisa bermain di posisi sayap kiri. Mbappe bahkan mampu menyabet gelar top skor di Piala Dunia 2022 yang lalu. Di musim ini, sang pemain lebih sering mengisi posisi striker dengan catatan 28 pertandingan. Walaupun bermain di dua posisi, Mbappe selalu berhasil menunjukkan performa hebatnya. Dirinya sukses melesakkan 44 gol dan 10 assist dari 48 pertandingan yang dijalani. Dengan statistik ini, Carlo Ancelotti punya opsi untuk lini depan di musim depan. Selain Mbappe, El Real masih punya Jude Bellingham yang bisa menjadi penyerang bayangan. Gak cuma itu, Los Blancos juga bakal diperkuat oleh Endrick Felipe sebagai pelapisnya. Pemain asal Brazil ini punya kualitas mumpuni meskipun masih berusia muda. Endrick dan Bellingham diperkirakan akan menjadi opsi yang lain untuk mengisi ujung tombak. Seandainya itu terjadi, maka Mbappe bisa melebarkan posisinya sebagai winger kanan ataupun winger kiri. Di sisi lain, Mbappe juga bisa memainkan kombinasi bersama Vinicius Junior dan Bellingham. Ketiga pemain ini diprediksi akan menjadi inti penyerangan tim di musim depan. Peluang besar meraih treble winner. Hadirnya Mbappe tentunya membuat peluang Real Madrid meraih gelar treble winner semakin terbuka. Seperti diketahui, El Real selalu kesulitan dalam memenangkan 3 gelar bergengsi dalam satu musim. Gelar Copa del Rey menjadi trofi yang paling sulit digapai oleh Real Madrid. Terakhir kali Los Blancos memenangkannya adalah pada musim 2022-2023 yang lalu. Namun El Real saat itu justru gagal mendapatkan gelar La Liga dan Liga Champions. Los Blancos optimis hadirnya Mbappe bisa mewujudkan mimpi meraih treble winner di musim depan. Bahkan Federico Valverde sudah memikirkan cara memenangkan gelar Liga Champions yang ke-16. Gelandang Uruguay ini yakin hadirnya Mbappe akan bisa menambah kekuatan Real Madrid. Christian Karembeu juga meyakini kalau Real Madrid akan mendominasi Eropa dalam satu dekade ke depan. Legenda timnas Prancis ini memprediksi kalau Mbappe akan langsung bisa tampil klop. Menurut Karembeu, kedatangan Mbappe membuat kedalaman skuad El Real menjadi lebih merata. Dia menyebut kalau ini akan menjadi akhir bagi klub lainnya untuk bisa menyaingi Real Madrid. Hal itu juga didukung oleh ambisi besar Mbappe yang ingin memenangkan banyak trofi. Salah satunya adalah gelar Liga Champions yang sulit didapatkan saat masih membela PSG. Keinginan Mbappe juga didukung oleh gelandang-gelandang berkualitas yang akan memanjakannya, mulai dari Jude Bellingham, Federico Valverde sampai dengan Eduardo Camavinga. Bellingham sendiri akan ikut membantu Mbappe mewujudkan cita-cita terbesarnya. Mantan pemain Borussia Dortmund ini merasa nggak tersaingi dan akan ikut merangkul sang bomber. Bellingham yakin kalau Mbappe bakal bisa menaikkan level permainan Real Madrid. Pemain timnas Prancis ini menilai kalau sang bomber bisa menutupi kekurangan di barisan penyerangan. Itulah ulasan terciptanya trio mematikan Real Madrid pasca resminya Kylian Mbappe. Bagaimana pendapatmu? Apakah trio ini akan bisa mengguncang sepak bola Eropa di musim depan? Atau justru trio tersebut malah tampil flop? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.